Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia, lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekilas kalau kita membaca Injil hari ini, seakan-akan Tuhan Yesus mengajarkan arti kata memberontak pada sebuah peraturan, di mana dalam hukum Yahudi, hari Sabat seseorang tidak boleh melakukan apa-apa, dan hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Jika kita melihat hal ini dengan cara pandang yang lain, Tuhan Yesus adalah orang Yahudi yang sangat taat kepada hukum Taurat itu. Tetapi karena sifat belas kasihnya, maka ia tidak rela melihat wanita yang sakit dan kemudian dengan belas kasihnya Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang sakit ini dengan mengatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan kita juga bisa bayangkan bagaimana wanita yang telah sakit 18 tahun ini begitu bahagia ketika penyakitnya telah diusir oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi tidak suka adalah kepala rumah ibadat itu, karena mereka tahu Yesus telah melanggar hukum Taurat, yaitu soal hari Sabat, bahwa seseorang tidak boleh melakukan sesuatu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, letak belas kasih Tuhan Yesus kalau kita lihat bukan hanya terletak pada niat belas kasihnya atau simpatinya kepada ibu yang sakit ini, tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan penyembuhan di luar hari Sabat, di luar sebagai kewajibannya. Sebagai analogi atau contoh, kalau kita bekerja 8 jam, itu sudah menjadi kewajiban kita. Tetapi kalau kita mau melakukan kerja sampai 10 jam dan itu tidak dibayar, itulah rasa belas kasih. Maka di sini Tuhan Yesus melakukan sebuah tindakan kasih, bukan lagi didasarkan atas sebuah sikap saya suka atau tidak suka, tetapi itulah rasa belas kasihan yang melampaui semua aturan yang ada di masyarakat itu. Maka dengan pengalaman Yesus yang hari ini menyembuhkan seorang ibu yang telah dirasuki roh,
Akhirnya kita sebagai umat beriman diajak untuk mempunyai hati yang belas kasih seperti Tuhan Yesus sendiri. Kita mengimani Tuhan Yesus karena sifat belas kasih Yesus yang melampaui segala pikiran banyak orang, dan akhirnya dengan segala tindakan kita diajak untuk melakukan segala tindakan kita, pekerjaan kita dengan penuh belas kasih, sehingga dengan pekerjaan itu kita mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan nyata kita sehari-hari.